Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Syah, NIM 114210076 dari blok 6 Praktik Mesil akan membuat video mengenai praktik masalah 3, kemiringan lereng dan sayatan terskala. Jadi di sini yang perlu kita siapkan data acara kemarin. Di sini ada klip kontur 15, klip kontur yang digunakan dengan batas adminnya. Ini kita checklist klip kontur dan batas adminnya. Kemudian langkah pertama kita ubah bentuknya ke tin. Caranya klik Add Toolbox, terus klik 3D Analysis, terus ke Data Management, kemudian ada tin, lalu di Create Tin. Nah, untuk di sini output tin-nya itu kita bisa pilih folder yang mau kita gunakan. Bisa kita connect ke folder dulu. Ini kita pilih folder yang mau kita gunakan, kemudian kita kasih nama, kemudian save. Untuk koordinat sistemnya kita sesuaikan dengan peta, dan untuk inputnya kita ke yang klip kontur. Kalau udah tinggal diklik OK. Nah, setelah jadi seperti ini, timnya sudah selesai, kemudian kita kembali lagi ke Art Toolbox, kemudian ke 3D Analysis, lalu ke Conversion, lalu kita pilih yang From Tin, kita pilih yang Tin to Raster. Terus kita klik 2 kali Tin to Rasternya, habis itu kita masukin lagi inputnya, di sini inputnya yang tin ini, kemudian outputnya bisa dipilih, ini kita ganti aja jadi raster. Untuk output datanya ini kita pakai float, metodenya kita pakai linear, kemudian kita klik OK. Kita tunggu lagi. Nah, jika sudah berhasil, ini rasternya akan berwarna hitam putih gini. Kemudian jadi rasternya ini, kita balik lagi ke Art Toolbox, habis itu kita ke 3D Analysis, terus ke Raster Surface. Nah, di sini Raster Surface, kemudian kita pilih yang Slope. Di sini inputnya si rasternya, kemudian outputnya ini kita kasih nama Slope. Save. Kemudian kita ke output measure-nya percent rise. Kemudian kita klik OK. Setelah seperti ini, setelah menjadi slope, ini akan berubah warna jadi kayak gini. Kemudian ini kan udah ada di bagian table of content ada klasifikasinya. Nah, tapi ini klasifikasinya kita ubah jadi Panzwidam. Kita balik lagi ke Art Toolbox, kemudian ke 3D Analysis, terus di bagian Raster Reclass. Nah, di sini Raster Reclass, kemudian kita Reclassify. Kemudian di sini inputnya yang slope. Kemudian ininya value. Nah, ini kemudian kita ke classify yang di sini. Nah, di sini kelasnya kita pakai 7. Nah, di sini kita pakai kelasnya 7 karena di Panzwidam ada 7 klasifikasi. Kemudian di break value ini kita ubah jadi persennya si Panzwidam 1/1. Kita ubah aja, kita klik yang pertama itu ini yang persen. Jadi ada 7 klasifikasi. Kita ambil di angka akhirnya yaitu ada 2, 7, 15, 30, 70, 140, dan 141. Kita klik aja 2, kemudian 7. Kalau keubah gini, kalian coba aja terus sampai angkanya keubah sendiri. Nah, kalau misalnya udah keganti semua gini, klik OK. Nah, di sini new value-nya jadi ganti kan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian kita klik OK dulu. Nah, ini juga akan terganti. Nah, terus abis itu kita ke Art Tool lagi, kita ke Conversion Tools. Ini ada di bawah. Kemudian kita klik From Raster. Terus kita klik Raster to Polygon. Kemudian kita ganti inputnya si Reclass Slope ini. Kemudian ini
fieldnya masih pakai yang value. Kemudian ini kita klik OK aja. Nah, nanti ini ada request slot dulu. Nah, di sini tinggal diklik polygon, klik kanan, open attributable, terus ke add field. Kemudian kasih nama luas dengan tipenya yang float. Klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita blok di luasnya, terus klik kanan ke calculate geometry. Ini tinggal di yes saja. Pastiin propertinya area dan koordinatnya sama. Oke, yes. Nya ke identify itu ada di atas. Kemudian kita akan pilih poligon yang sekiranya besar di antara yang kecil untuk mengeliminasi. Kemudian kita klik salah satunya, kita copy luasnya karena nanti akan muncul datanya. Kemudian ke select by attribute. Nah, di sini kita masukin rumusnya, yaitu luas, diklik 2 kali aja rumusnya. Kemudian paste si angka yang tadi udah kita copy, bisa langsung di rumusnya atau kita masukin ke get unique value-nya. Nanti diklik di get unique value-nya. Kemudian kita tinggal apply aja kalau udah. Terus kita ke Arc Toolbox lagi, terus kita ke Data Management Tools, Generalization. Kemudian yang Eliminate kita klik 2 kali. Kemudian di sini inputnya kita pakai yang polygon. Outputnya menyesuaikan aja, langsung klik OK. Kita tunggu. Kemudian di hasil polygon eliminate-nya nanti kita akan ke properties, kemudian nanti di simbologi kita sesuaikan. Ini kan 1, 2, 3, 4, berarti 1 itu dari yang paling hijau. Ini kita udah sesuai, kita klik OK aja sesuai dengan Van Zwiedam. Terus balik lagi ke Arc Toolbox. Kemudian kita akan bikin si garis poligonnya ini smooth dengan cara ke Analysis Tools, terus 3D Analysis, terus ke Smooth Polygon. Terus ini inputnya Polygon Eliminate, outputnya menyesuaikan. Nah, setelah oke kayak gini, nanti kalau udah berhasil hasilnya jadi kayak gini. Terus kita ke georeferencing, kita clip sesuai dengan Polygon Eliminate yang sesuai batas administrasinya. Terus untuk outputnya bisa kita ganti jadi peta kemiringan lereng. Kemudian setelah jadi di clip, hasilnya jadi kayak gini, mengikuti batas administrasi. Kemudian kita ke 3D Analysis option, terus ini locationnya kita mau buat sayatan buat grafik datanya. Kita bikin folder baru, klik OK. Kemudian template filenya sebenarnya menyesuaikan aja. Kalau udah klik OK aja, apply. Kemudian setelah itu kita ke interpolate point, kita buat garis sesuai dari titik tertinggi ke titik terbawah, menyesuaikan konturnya. Nah, kemudian kita ke profil graph, nanti akan muncul grafik dari sayatan kita. Kemudian kita ke new data frame, itu ada di insert. Kemudian klik kanan add data, masukin profil graphnya, klik OK aja. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini. Kemudian kita ke PG1-nya, kita klik kanan open attributable. Nah, di sini kita add field, namanya itu kita misalnya mau eksagerasi Z kali 5, jadi eksagerasi kali. Terus
tipenya float. Kemudian nanti ada di sebelah kanan kita field kalkulator. Rumusnya itu Z dikali 5 itu bintang 5. Kemudian klik OK aja. Nah, kemudian kita buka lagi table option, kemudian ke export, terus ini disesuaikan input sama outputnya. Si outputnya ini kita ubah jadi garis sayatan aja. Habis itu kita ubah save as-nya itu di base table, terus kita klik OK aja. Nah, kemudian si hasilnya itu kita klik kanan di display XY itu jadi M sama Z. Terus kalau udah diklik OK aja. Terus habis itu kita zoom to layer biar bentuknya nanti jadi horizontal. Nah, karena ini masih titik-titik, kita bakal ubah jadi garis. Kita ke Arc Toolbox lagi, terus kita ke Data Management Tools. Habis itu kita ganti Point to Line. Inputnya si garis sayatan, outputnya menyesuaikan. Klik OK aja. Nah, nanti akan jadi garis seperti ini. Kemudian nanti kita akan klik ke layout view, itu ada di bawah. Nah, di sini kita sesuaikan layout yang kita mau dengan skala yang sama antara garis sayatan dengan si kemiringan lerengnya itu. Untuk menyesuaikannya, kalau misalnya mau ubah gridnya itu bisa pakai yang tanda panah. Kalau mau yang di dalamnya atau garisnya itu bisa pakai pen atau tanda ada tangan gitu. Terus habis itu skalanya bisa kita ubah juga menyesuaikan sekiranya besar kecilnya. Di garis sayatannya ini kita klik kanan, terus kita klik properties buat nambahin gridnya. Ini new grid, kita ganti ke measure. Terus ini labels only, kita next aja. Terus next. Terus habis itu property di label ini kita uncheck yang top sama right, diakses juga, kemudian klik OK aja, apply, klik OK. Nah, di properties juga kita di bagian label ada additional properties. Nah, di additional properties ini kita ke number formatnya kita ganti jadi 0. Terus kita klik OK aja, klik OK, klik OK. Nah, ini akan kelihatan angka-angkanya. Kemudian kita sesuaikan si garisnya ini biar XY-nya tuh 0 sama 0. Disesuaikan aja. Nah, kalau sekiranya udah sesuai tinggal di zoom out. Dan ini adalah hasil dari acara 3 mengenai kemiringan lereng dan garis sayatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.